Halo Gitaler, selamat datang kembali di channel Hobi Kita. Di video kali ini aku rematch ya. Jadi ya minggu lalu aku kalah lawan Valen dan Stanley. Tetap aku pasangan sama Handoko. Nah kali ini Handoko mungkin lebih fresh ya. Kalau kemarin tuh kan Handoko udah capek. Tapi kali ini ya sebenarnya kami berempat baru main terus main lagi di game ini. Tapi kan ya cukup fair karena ya kita baru sama-sama main tapi sama lawan yang berbeda. Lalu karena kita rematch jadi ya memang udah janjian sih kalau minggu ini kita mau rematch, jadi tetap harus dilaksanakan. Oke, siap. Mari kita saksikan bersama bagaimana kita menghajar lawan. Di game yang minggu lalu aku atau Handoko sering kecolongan waktu ngasih net, selalu disilang sama Valen. Jadi aku udah lebih siap sekarang. Aduh, sebenarnya bagus maksudnya Handoko tapi nyangkut. Di video yang minggu lalu aku pakai raket yang retak tapi udah disambung, jadi raketnya udah nggak sempurna. Di minggu ini, di video kali ini aku pakai raket yang masih normal, cuman ya nggak seberapa bagus, mid class. Biasanya kalau aku diajak drive cepet kayak gini kemungkinan besarnya menang, soalnya aku kaki raket di depan dikit, jadi posisinya kakinya lebih sejajar. Kalau kalian kakinya kayak Stanley itu biasanya tubuhnya jadi aneh kan, mukulnya jadi kurang fleksibel untuk menekan lawan. Kalau Handoko blok-blokannya itu lumayan bagus ya, jadi bisa tipis, dan Valen udah mulai kumat ini. Biasa males lari, jadi nggak tahu setiapnya itu di mana. Tapi ya gitu, kadang-kadang Handoko terlalu ngejar ketipisan untuk bisa kembali ke net, jadinya sering nyangkut. Nah, nyangkut lagi. Coba kalian amati di video ini ya, berapa kali Handoko itu ngenet dan nyangkut juga. Nggak cuma ngenetnya aja tapi smashnya juga sering kali nyangkut. Sebenarnya raketnya Handoko ini cukup bagus dan cukup mahal ya, high end yang dari Astrok Yonex. Cuman kalau aku dulu pernah pakai raketnya dan lumayan cocok, cuman agak berat. Jadi kalau belum terbiasa, kalau terbiasa pakai raket yang ringan itu biasanya timingnya nggak pas. Tapi waktu aku pakai dulu coba, gripku aku geser agak ke depan dan itu lebih bisa dapat feelingnya raketnya, jadi lebih pas. Ya mungkin Handoko masih penyesuaian ya. Walaupun sebenarnya aku satu kali main udah langsung cepet penyesuaiannya, tapi kalau Handoko kok agak lama. Apa mungkin raketnya Handoko yang lama karakteristiknya beda banget kayaknya dari yang dipakai sekarang, Astro 77 Pro. Ya walaupun raket mahal dan raket high end, yang pasti nyaman sih, cuman kalau nggak cocok ya apa boleh buat. Jadi kalau mau sih ya dijual, nanti banyak yang mau menampani atau mau beli. Aku juga punya pengalaman yang serupa sih, jadi pernah punya raket yang high end yang punyanya atlet, tapi ternyata setelah pakai beberapa kali dan agak lama sih, sekitar 1 tahunan, ternyata lama-lama tanganku sakit kalau pakai raket itu. Jadinya ya terpaksa aku jual, walaupun sebenarnya sayang sih karena raketnya itu high end dan cukup nyaman, cuman setiap kali pakai aku sakit
di bagian jempol. Ya daripada nganggur ya, kalau setiap kali main sakit atau cedera, apa boleh buat, jadi harus dijual. Ya itu saran aja sih dari aku, daripada nggak kepake ya kan. Atau masih tetap dipakai tapi pukulannya jadi rusak atau sering nyangkut dan sering out ya. Aku rasa nggak cocok kalau kayak gitu. Tapi kalau kalian menguasai teknik main yang banyak, bukan yang bagus ya, tapi banyak, itu kalian bisa sesuaikan dengan raketnya. Nah itu smash-nya Handoko nyangkut lagi. Ya pada dasarnya kalau kalian menguasai teknik dengan baik, kalau dikasih raket apapun pasti bisa lah. Kayak atlet gitu, kalian ngasih raket yang nggak sesuai dengan karakter mainnya pasti masih bisa pakai. Jadi buat kalian yang pemula atau yang otodidak, jangan sering-sering nyalain raket ya. Karena raket tuh nggak bisa adaptasi karena dia itu benda mati. Tapi kalau kalian tangan manusia itu yang menyesuaikan raketnya. Jangan dibalik, oke? Oke, ini kita stuck di 36 bola balik, pindah bola terus ya. Kita mainnya pakai sistem lama, pindah bola, game 30. Itu aku gagal mengembalikan soalnya dikasih ke backhand padahal gripku masih forehand. Ini kayaknya out, aku ragu-ragu tapi akhirnya nggak mau resiko, jadi aku ambil aja. Ini aku kecolongan, ternyata masuk bolanya Stanley. Aku kurang siap, akhirnya pindah bola lagi 36. Di sini aku mulai ngasih strategi, yaitu banyakan ngasih lob terutama ke Valen. Ya gak ada alasan apa-apa sih, soalnya aku lihat Valen defense-nya bagus dan kalau aku nyemes itu yang nggak siap nanti Handoko, jadi banyakan nanti mati di situ, jadi mati di posisi defense. Jadi lebih baik aku ngelob jauh dan tinggi. Nah, ini sebenarnya bolanya mudah tapi aku mau ngambil, ternyata Handoko juga mau ngambil, jadi sama-sama takut raketnya benturan. Udah langsung didebus sama Handoko, langsung dapat poin. Akhirnya keluar dari 36, sekarang jadi 46. Strategi berikutnya aku coba kasih bola turun terus ya. Tapi ini aku sebenarnya mau maju tapi ada Handoko di situ. Dan buat kalian kalau lihat bola yang dikasih tengah sama lawan ya, itu yang depan sebaiknya minggir, soalnya nyemes tuh lebih enak dari belakang. Kalau kalian yang depan mundur terus nyemes, nanti khawatirnya tabrakan sama yang di belakang. Jadi kalau ada bola yang nanggung kayak gitu, sebaiknya kalian minggir biar yang belakang itu nyemesnya lebih gampang. Sekali lagi smashnya Handoko nyangkut 47 tambah jauh. Nah ini aku nggak seneng kalau Handoko tuh suka ngasih net kayak gitu, soalnya aku itu kan kidal, jadi kalau ditaruh di sana itu daerah backhand. Aku sebenarnya males kalau disuruh ngasih backhand, soalnya backhand itu terbatas pengembaliannya. Jadi kan kita juga gak kelihatan ya kalau nggak lihat ke lawan posisinya di mana kalau kita ngasih backhand. Jadi habis kalian ngasih backhand pasti harus putar balik cepat, dan itu lebih cepat nguras energi sih daripada ngasih pukulan yang forehand terus.
5-7 mulai mengejar. Ini sebenarnya bolanya udah aku tunggu dari Valen, tapi diserobot sama Handoko dan itu kena raketnya, jadi double fault ya kalau double. Handoko kalau ngambil habis ngambil depan atau ngambil ke kiri ke kanan itu nggak bisa ngerem, harusnya tangan satunya yang nggak megang raket itu dibuat tumpuan aja, jadi langsung tangannya menolak ke belakang supaya bisa balik ke posisi siap dengan lebih baik. Kayaknya Handoko tuh sering nyangkut smashnya karena pakai volley. Kalau nyemesnya dari belakang sebaiknya nggak perlu pakai volley sih, kecuali kalian lompat. Jadi jump smash itu pakai volley nggak apa-apa. Tapi kalau nggak lompat nggak usah pakai volley. Ya pakai dikit tapi volley-nya lurus bukan ke bawah. Handoko habis mukul harusnya kembali tengah, tapi dikasih belakang lagi bingung dia. Terus kalau aku maju harusnya dia langsung jaga di tengah. Jadi jangan terpaku di satu spot atau satu posisi aja, harus tetap gerak. Ini aku nyobain smash ke daerah baseline atau di kotak yang belakang. Soalnya kalau aku nyemes di daerah tengah atau ke depannya Valen, jadi smash tajam, biasanya sama Valen bisa dikembalikan dengan mudah. Jadi aku mau coba kalau nyemes ke bagian belakang, berarti kan daerah di sekitar perutnya Valen ya, dalam jangkauannya Valen itu bisa atau enggak. Dan ternyata kesulitan sih Valen sama Stanley kalau di smash ke daerah situ. Itu daerah backhand, aku mau kasih lurus tapi ada Handoko di situ, jadi nanti kena. Makanya aku ragu-ragu. Nah kalau dari posisi tengah gitu, just smash pakai volley itu enak, bagus dan tajam. Masih 78 second serve. Handoko telat, kalau habis ngasih net atau net silang itu harusnya dikejar. Kebiasaannya Valen net silang, tapi untung out. Tidak berhasil kali ini, dan kopnya itu hari ini beda ya dari yang minggu lalu. Soalnya kok yang biasanya habis di pasaran, jadi kita ganti merek. Dan rupanya kurang bersahabat sama Valen dan Stanley. Aku sendiri juga cukup struggling pakai shuttlecock yang ini karena dari slop itu biasanya terlalu kenceng, dan kalau dibuat mukul yang tipis-tipis kayak ngenet tuh biasanya aku slice itu bolanya muter atau munting, kayak kepalanya itu keras banget, jadi nunggu bolanya itu turun baru kita bisa mukul. Ya itu kan gak enak ya, merusak timing sih. Oke 79 for serve. Bagus dari Handoko smash ke belakangnya Stanley, soalnya Stanley ngadepnya serong jadi sulit. Kalau Valen sih masih bisa, dia bisa melakukan pukulan yang di belakang. Lagi-lagi Handoko nggak siap, kalau nyemesnya ke arah Valen kebanyakan balik sih, jadi nggak boleh terlalu pede. Gak boleh terlalu yakin kalau bakal sekali smash mati. Kalau partnermu ngasih bola turun, kamu nggak boleh buruan ke arah net, ke arah bola ya. Jadi nunggu di tengah. Tak khawatirnya kalau lawan ngasih net silang kayak Valen, nanti nggak bisa kekejar. Ini aku maunya ngasih net tapi udah kadung mundur. Jadi kurang dorong dikit. Oke 9 sama.
udah mulai kelihatan ya, jadi strateginya udah mulai bekerja. Bola diangkat, jaga kiri kanan, harus siap maju, dikasih net. Ya, habis dikejar ternyata. Sekarang lawan poin lagi 9-10. Ini aku yang salah soalnya terlalu nanggung ketinggian. Enak tau peringatan. Kan abot tapi Semesnya Handoko nyangkut lagi. Dan perlu kalian tahu ya, pada hari ini waktu kita main tuh cuacanya panas banget. Jadi belum main aja udah berkeringat banget. Dan waktu main apalagi sampai basah kuyup mainnya. Aduh, itu masuk loh. Kalau tertinggal itu sebaiknya nggak risiko sih. Ya benar kita sebaiknya nggak mukul bola out ya, tapi ya kalau ragu-ragu mending diambil aja. Ini aku salah, seharusnya yang servis itu Handoko. Aku udah tanya ke Handoko tapi katanya aku yang servis. Makanya aku pikir kok aneh ya, kok aku yang servis lagi. Kalau di smash ke tengah atau tajam balik, jadi aku kasih ke belakang ke arah baseline. 12 sama. Ini smashnya Doko terlalu ngambang, jadi kalau di blok bolanya cepat turun. Aku mau maju udah nggak nyampe, dan itu sampai pojok banget, jadi jauh. 12 sama, yuk bisa yuk, masih lama. Valen maksa untuk silang net. Valen lemes. Salah itu tekniknya, nggak boleh kayak gitu. Ngikutinya, raketnya diikuti bener, tapi diikuti sambil maju, didorong ke depan, jangan di apa ya, kayaknya Valen tuh sikunya terlalu ditahan. Ini aku kurang siap, gak nyampe karena ditempatin ke sisi pojokannya, jadi agak sulit. Dan itu nanti beberapa kali sama lawan dikasih ke sana. Nanti solusinya adalah ngasih atau mengembalikan ke tengah. Itu seharusnya Handoko masih bisa sih ngambil, cuman ya memang berat di kaki kalau posisinya kayak gitu, karena kan bolanya lagi ball ya, jadi timingnya nggak pas. Ini langsung aku sodok, langsung taruh di tengah-tengah dan bolanya turun, jadi langsung kita dapat poin. Tuh aku yang salah soalnya ngasih servisnya nanggung. Second 14-13. Oke, bola out, pindah lapangan 15-13. Second ball. Valen mau garai lawan. Oh, pindah lapangan, oh aku dipukul. Udah sekitar 20 menitan ya, ini gamenya baru pindah lapangan, cukup melelahkan ini gamenya. Nanti
Ya kalau secara stamina kita kalah karena kita lebih tua ya dari mereka-mereka dan usianya beda jauh lah. Tapi mungkin kita lebih menang di strategi dan pengalaman. Oke, selamat melanjutkan menonton. Ini solusinya kalau kita dikasih ke bagian late ya, itu kembalikannya ke tengah depan. Jadi lawan diadu siapa yang ngambil, itu biasanya nggak neken sih kalau kayak gitu. Karena mereka posisinya masih kiri kanan, bukan depan belakang. Kalau depan belakang kita ngasih ke tengah depan itu ya berbahaya ya. Nah setelah pindah lapangan kita tiba-tiba dapat poin banyak entah kenapa. Ini aku salah lihat, aku pikir bolanya itu out. Kalau lihat dari parabolanya sih kayaknya out ya. Jadi aku bilang ke Valen out. Ternyata setelah aku review ulang videonya ternyata masuk itu pas di garis. Walaupun pantulannya ternyata out. Sorry ya. Aku gak bermaksud curang loh. Memang matanya udah dua jadi gak kelihatan jelas. Aku pikir Valen kena smash bodinya ternyata enggak. Tapi dia ngenai kakinya sendiri, kena raket. Valen kalau di smash itu ya balik aja. Jadi kita harus benar-benar siap. Tapi kalau ya smash kayak gitu ya nggak balik lah, karena nanggung banget. Ini aku spill strategiku ya, jadi aku strateginya nyemes ke arah tengah-tengahnya Valen dan Stanley. Kalaupun nggak bisa nyemes ya aku buangnya juga ke tengah. Tapi kalau banyak ruang kosong aku kasih ke ruang yang kosong. Jadi kalau kalian tuh pasang strategi nggak boleh cuma satu aja. Oh kita smash di tengah, tapi kita harus lihat kondisi. Kalau kondisi ini kita tempatin di sini, kalau kondisi yang lain kita tempatin di situ. That's how strategi works. Jadi nggak boleh kita cuma punya satu strategi aja, karena banyak situasi dalam permainan. Situasi dan kondisi, kadang kita maunya ditempatin di situ tapi posisi kita untuk mukul ke arah situ nggak enak, jadi jangan dilakukan. Iya, kurang tinggi. HP sudah keberuntungan kita, jadi itu yang terakhir kita dapat 25 13, lumayan sih, lumayan jauh. Nah gitu, bagus, robot dan tipis. Valen nggak bisa lari. Bagus, untung nggak nyangkut. Nah kan nggak perlu lompat sih, dan nggak perlu pakai poles. Bagus banget, jadi nggak nyangka langsung dikasih net silang. Mereka merasakan their own medicine, jadi dia ngasih silang-silang di net terus dibales nggak bisa. Ini kena frame jadi beloknya bisa kayak gitu. Terus Valen protes, katanya aku fault, kena double hit katanya. Enggak loh, kena frame gitu. Ya
Handoko sayang banget nettingnya itu terlalu mengejar ketipisan. Sebenarnya poinnya kurang 2 aja, terus kita bisa menang, tapi setelah pindah bola kita kehilangan banyak poin. Kayaknya strateginya dari lawan adalah menyerang ke arahnya Handoko. Walaupun aku punya strategi, tapi strategiku sama strateginya Handoko seharusnya nggak sama sih. Karena walaupun kita satu tim ya, tapi apa yang bisa buat aku belum tentu bisa buat Handoko. Apa yang nggak bisa buat aku mungkin bisa buat Handoko. Dan satu strategi itu belum tentu bisa diterapkan pada lawan yang lain, dan walaupun lawannya sama, kalau kita partnernya berbeda, kemungkinan strateginya juga harus dirubah. Misalnya aku lagi gendong temen ya, terus dia jaga di depan, tapi kalau dia jaga di depannya nggak bisa lari kiri kanan, aku nggak bakalan ngasih ke kiri kanan lawan, nanti dia kesusahan. Jadi aku lebih banyak ngasih ke tengah-tengah datar atau drive. Kalau aku lihat di sini, Handoko dan aku kehilangan banyak poin, terutama bolanya dari Handoko itu banyak kasih lob-lob sehingga lawan lebih mudah untuk menang. Terus dia juga lebih agak pasif ya kalau di akhir-akhir ini, karena mungkin udah capek, jadi habis mukul terus berhenti, nggak segera, nggak diniatin untuk ngambil lebih cepat. Ini aku udah berkali-kali bilangnya Handoko, tapi ya memang namanya kebiasaan. Selalu ngasih return serve kayak gitu. Ini aku ngasih tahu lagi alasannya kenapa kok jangan dikasih ke sebelah sana, karena aku tuh kidal. Jadi untuk lari ke sebelah sana kalau mau ngambil forehand itu jauh ya, nggak enak. Kalau ngambil backhand itu kalau posisinya kepepet pasti nggak bisa bagus kualitas pengembaliannya. Aku juga udah capek, beberapa pukulan juga nggak akurat atau nyangkut ya, tanda-tanda kalau kelelahan. Ini entah udah berapa kali ya, setiap kali Handoko ngasih netting kayak gitu selalu nyangkut. Mungkin aja nggak cocok raketnya, atau mungkin tekniknya yang salah ya, harus diperbaiki sih. Kalau setiap kali melakukan seperti itu, nanti ya mati sama lawan, diincer, dikasih di daerah sana terus. Mungkin lebih baik diganti sama smash ya, daripada ngasih net. Walaupun lawannya siap, tapi paling enggak kita bisa mengembalikan ke daerah lawan, jadi nggak mati-mati sendiri. Kayaknya strateginya lawan itu habis ngasih lob ke belakang terus dikasih ke depannya Handoko. Nah kalau aku nutut aku akan cover, tapi kalau Handoko udah maju aku nggak bisa cover soalnya nanti tabrakan. Ini smashnya Handoko kurang keras, tapi smash harusnya langsung dikasih susulan smash mundur dikit. Aku kan nggak selalu berada di belakangnya Handoko, apalagi aku udah capek, jadi nggak bisa lebih cepat lagi. Ya itu memang strateginya mereka, jadi ngelob, ngasih Handoko ke daerah belakang terus dikasih ke depan. Ya supaya nggak digituin lawan, kita sebaiknya ya nggak ngelob ya. Jadi kalau dikasih bola belakang itu dikasih net kayak gini, tapi ya harus segera masuk kiri dan kanan ya, di belakang jaga kiri kanan. Walaupun agak sulit untuk ngasih drop shot, tapi daripada ngasih ngelob terus dikasih ke depan, ya lebih baik kayak gitu sih.
Sebenarnya sayang banget karena kurang 2 poin. Sebaiknya kita itu diniatin mainnya walaupun cuman kurang 2 dan lawan itu beda jauh ya. Karena walaupun kita ngitemnya itu nggak per poin, maksudnya kadang-kadang kalau kita turnamen tuh selisih poinnya itu kita dihitung ya. Tapi ini kan nggak, bukan turnamen. Jadi sewaktu dulu ikut home turnamen itu poinnya kita dapat berapa, lawan dapat berapa itu dihitung. Jadi yang paling banyak selisihnya itu punya kemungkinan besar menang. Jadi waktu itu dulu aku sebenarnya juara 3, tapi karena poinku banyak banget malah melebihi yang juara 1, jadi akhirnya aku naik peringkat jadi juara 2. Nah kalau di game ini kan kita nggak main selisih poin ya, jadi nggak apa-apa kita niatin aja, soalnya kalau diterus-terusin lawan nambah-nambah terus itu jatuhnya nanti ke mental, sama kita tambah lama tambah capek, jadi tambah sulit untuk ngejar. Oke, gitu aja game kali ini. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.